9 dosa istri yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Zahira? Harapan dan doa saya semoga sahabat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kehidupan rumah tangga adalah gerbang ibadah panjang bagi sepasang suami istri. Bahtera rumah tangga akan menaungi mahligai rumah tangga tidak mudah. Terkadang badai menerpa, terkadang bahtera singgah di titik yang sangat indah. Dalam pernikahan banyak sekali nilai ibadah di dalamnya. Oleh sebab itu, Allah mensucikan jalinan pernikahan di atas ikrar. Sebagai manusia, kita tidak luput dari dosa dan khilaf. Maka dari itu, tanpa cermin, kita tidak bisa melihat kekurangan yang ada pada diri kita sendiri. Begitu pula dalam kehidupan. Sama halnya seorang istri, renungan bagi para suami. Pernikahan atau perkawinan menyingkap tabir rahasia. Istri yang kamu nikahi tidaklah semulia Khadijah, tidaklah setakwa Aisyah, ataupun tidak setabah Fatimah. Justru istri hanyalah wanita akhir zaman yang punya cita-cita menjadi solehah. Pernikahan atau perkawinan mengajarkan kita kewajiban bersama. Istri menjadi tanah, kamu langit penaungnya. Istri ladang tanaman, kamu pemagarnya. Istri kiasan ternakan, kamu gembalanya. Istri adalah murid, kamu adalah pembimbingnya. Istri bagaikan anak kecil, kamu tempat bermanjanya. Ketika istri menjadi racun, kamulah penawar bisanya. Saat istri menjadi madu, kamu teguklah sepuasnya. Seandainya istri tulang yang bengkok, maka berhati-hatilah meluruskannya. Pernikahan atau perkawinan mengisahkan kita perlunya iman dan takwa untuk belajar meniti sabar dan ridho. Karena memiliki istri sehebat mana, justru kamu akan tersentak dari alpa. Kamu bukanlah Muhammad Rasulullah SAW atau Isa alaihissalam, bukan pula Sayyidina Ali, cuma suami akhir zaman yang berusaha menjadi soleh. Berikut adalah kesalahan atau dosa yang kerap kali dilakukan seorang istri dengan kesadaran ataupun di luar kesadarannya. Yang pertama, tidak taat kepada suami. Tidak bisa dipungkiri seorang istri yang baik dan solehah adalah istri yang senantiasa taat pada suami dalam keadaan dan kondisi apapun, dengan catatan selama masih dalam kebaikan. Karena ketaatan istri kepada suami insya Allah akan menumbuhkan rasa cinta, kasih sayang, serta kesetiaan suami kepada istrinya. Salah satu riwayat menceritakan, sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, siapakah wanita yang paling baik ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, menaati suaminya jika diperintahkan, dan tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya, sehingga membuat suami benci. Hadis riwayat Nasai dan Ahmad. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW juga bersabda, jika seorang wanita lalu menjaga sholat 5 waktu, juga berpuasa sebulan di bulan Ramadan, serta betul-betul menjaga kemaluannya dari perbuatan zina,
dan benar-benar taat kepada suaminya, maka dikatakan wanita yang memiliki sifat mulia ini masuk ke dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Dari kedua hadis tersebut bahwa wanita yang taat kepada suaminya adalah satu wanita yang mulia, dan bagi wanita seperti itu surga adalah jaminan yang Allah janjikan. Namun di era teknologi di zaman sekarang ini, banyak wanita yang tidak mengindahkan dan menyepelekan hal tersebut. Banyak wanita yang terbawa arus sosial media yang kurang dimanfaatkan kebaikannya. Untuk para istri, mulailah patuh kepada suami, mengikuti perintahnya, perintah yang baik, dan tidak lagi menyepelekan suami. Saat istri mampu bekerja dan menghasilkan atau mempunyai penghasilan sendiri, tetaplah hargai suamimu dan harkat martabatnya, serta surgamu ada pada keridhaan suamimu. Karena patuh terhadap suami, insya Allah akan memberikan berkah tersendiri bagi rumah tangganya. Yang kedua, menuntut sempurna. Seperti yang kita tahu, tidak ada makhluk Allah satupun yang sempurna di dunia ini, termasuk manusia. Begitu pula dengan suami yang telah kau pilih untuk menjadi seorang yang memimpin kehidupan kamu ke depannya. Karena kehidupan rumah tangga pun tidak ada kehidupan yang sempurna dan bahagia selamanya. Bagaimanapun, kehidupan rumah tangga memiliki roda kehidupan dan cobaannya masing-masing. Apabila seorang istri menuntut suami dengan kesempurnaan dalam kehidupan rumah tangga, maka seorang istri seperti itu akan mendapat peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena secara tidak langsung sifat istri yang seperti itu hanya akan memicu pertengkaran dan keretakan dalam rumah tangga. Sedangkan kita tahu Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai adanya keretakan rumah tangga dikarenakan tuntutan kesempurnaan suami. Untuk itu, sebelum menikah sangatlah penting untuk menjalin komitmen bersama dan mampu untuk memahami kondisi dari pasangan, supaya setelah terjadi akad pernikahan keduanya bisa saling membantu dan saling melengkapi. Ketiga, mengingkari kebaikan yang dilakukan suami. Terkadang apabila seorang suami sudah berusaha melakukan kebaikan kepada istrinya, akan tetapi kebaikan tersebut tidak sesuai yang diinginkan oleh istri, maka tak jarang istri akan mengatakan tidak ada sedikit pun kebaikan yang bisa dilihat dari si suami. Dan ketika seorang istri mengingkari kebaikan yang dilakukan oleh suami terhadapnya, maka seorang istri tersebut bisa dikatakan kufur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala melalui suaminya. Rasulullah SAW bersabda, "Dan aku melihat neraka. Aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti hari ini. Dan aku lihat ternyata mayoritas penghuninya adalah para wanita." Sahabat bertanya lagi, apakah para wanita itu kufur kepada Allah? Beliau menjawab, tidak, melainkan mereka kufur kepada suami, mengkufuri kebaikan semuanya. Seandainya berbuat baik kepada seorang istri kalian pada suatu waktu, kemudian suatu saat ia melihat darimu ada suatu hal yang tidak berkenan di hatinya, niscaya ia akan mengatakan, aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut sudah jelas dikatakan bahwa mengingkari kebaikan yang dilakukan suami kepada istri sama halnya menyeret diri sendiri ke dalam sisa api neraka. Untuk itu, bagi para seorang istri, meski sekecil apapun kebaikan yang dilakukan oleh suami, hargailah
dan janganlah sungkan mengucapkan terima kasih kepada suami yang telah berusaha sekuat tenaga untuk menyenangkan istri dan keluarganya. Keempat, tidak suka pada keluarga suami. Pernikahan tidak hanya bertujuan menyatukan dua manusia saja, akan tetapi pernikahan juga bertujuan menyatukan dua keluarga. Dan yang terjadi dalam masyarakat kita sekarang ini adalah ketika seorang istri sudah menikah, maka perhatiannya harus dicurahkan kepada istrinya. Sedangkan jika suami memperhatikan orang tuanya sedikit saja dan istri tahu akan hal tersebut, maka yang terjadi adalah kecemburuan sosial. Karena sifat dari wanita umumnya adalah tidak mau tersaingi, baik dalam hal mendapatkan perhatian suami, lalu yang terjadi adalah seorang istri akan berupaya untuk menjauhkan suami dari keluarganya. Jika ini terjadi pada seorang istri sudah berdosa besar kepada suami, maka hendaknya para istri menyambung silaturahmi yang baik dengan keluarga suami. Kelima, mengungkit-ungkit kebaikan istri kepada suami. Tak sedikit istri yang sering mengungkit-ungkit kebaikan atau bahkan lebih tinggi derajat dirinya di hadapan suami. Hal ini bisa terjadi karena sudah bisa menghidupi dirinya sendiri meski tanpa diberikan nafkah oleh suami, sehingga yang terjadi adalah merendahkan kedudukan suami di mata istri. Dan hal ini bisa memicu pertengkaran dalam rumah tangga. Yang terjadi adalah seorang istri akan mengungkit-ungkit kebaikan yang dilakukan terhadap suami tanpa menyadari bahwasanya hal yang dilakukan tersebut merupakan suatu dosa yang amat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Keenam, cemburu yang berlebihan. Dalam keluarga rumah tangga, rasa cemburu terkadang dibutuhkan sebagai bumbu untuk meningkatkan keharmonisan dalam keluarga, tapi dalam batas yang wajar. Rasa cemburu seorang istri terhadap suaminya menurut syariat Islam adalah ketika suami melakukan kemaksiatan seperti berzina, menzalimi istri, mengurangi hak-hak istri, dan sebagainya. Akan tetapi cemburu seorang istri akan menjadi bentuk kedurhakaan terhadap suami manakala cemburu tersebut tidak memiliki dasar yang jelas berupa bukti atau kebenaran. Cemburu asal ada dasar yang jelas dan tidak melampaui batas wajar. Kecemburuan karena sesuatu yang berlebihan sangatlah kurang baik. Ketujuh, kurang bisa menjaga perasaan suami. Seorang istri yang baik haruslah selalu berusaha menyenangkan suaminya. Tidak perlu dengan hal-hal yang besar dulu. Hal-hal kecil yang terkadang tidak disadari oleh seorang istri, akan tetapi mampu membawa dampak yang besar bagi suaminya. Contohnya adalah menunjukkan wajah yang ramah, tidak bermuka masam, tersenyum kecil yang membuat suami sejuk memandangnya, dan lain sebagainya. Hal-hal tersebut terkadang oleh sebagian istri sering dianggap remeh, padahal kalau mau menyadari hal tersebut sangatlah berarti bagi seorang suami dan mampu memunculkan rasa sayang suami kepada istrinya. Selain itu, ada hal lain yang tak kalah pentingnya, yakni selalu menjaga perbuatan dan ucapannya supaya tidak menyakiti hati suami. Yang delapan, kurang bisa menjaga penampilan. Tak jarang seorang istri mempunyai pemikiran bahwa jika sudah berumah tangga justru malah berpenampilan ala kadarnya, dan ini sangat berbeda jika masih lajang. Segala upaya dilakukan demi menarik perhatian dari seorang laki-laki. Hal tersebut malah terbalik ketika seorang wanita sudah menjadi seorang istri. Sebaiknya masih terus menjaga berpenampilan yang baik di depan suami, karena menjaga penampilan bisa membuat suami merasa lebih senang.
Berpenampilan menarik bisa disesuaikan dengan porsi masing-masing dan jangan terkesan dipaksakan. Yang kesembilan, keluar rumah tanpa seizin suami. Mungkin hal ini terkenal sepele di mata seorang istri, yakni keluar rumah atau bepergian tanpa seizin suami. Yang dimaksud keluar rumah adalah merujuk pada suatu tujuan tertentu. Misalnya adalah berkunjung ke tempat orang lain atau malah bepergian sendiri ke suatu tempat. Padahal kita tahu keluar batas dari rumah tanpa izin suami sangatlah tidak dibenarkan bagi seorang istri. Kecuali suami tidak berpesan, tidak melarang keluar rumah karena harus menyiapkan makanan untuk anaknya sehari-hari. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga membawa manfaat bagi kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Dukung channel Zahira terus berkembang dan menebar kebaikan di jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.